Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa in asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji ya senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita senyumkan pada uswah hasanah kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, sebelum kita masuk kajian, mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya, dan atas keterlambatannya karena ada sedikit masalah tadi, khususnya di aplikasi Zoom ya. Oleh karenanya khusus untuk hari ini insyaallah kita akan live hanya via Facebook saja melalui dakwah Indo ICC Damam ya. Dan para jamaah, kita lanjutkan dari pembahasan yang sudah kita bahas, di mana pertama kita akan bahas seputar tema yang pertama, yaitu kaifa na'ishu Ramadan atau kiat menghidupkan Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk pada poin yang keempat ya. Sebelumnya kita sudah sampaikan seputar puasa yang hukumnya wajib, kemudian qiyam Ramadan yang sangat ditekankan, kemudian bersedekah ya. Dan sekarang di antara cara untuk menghidupkan bulan Ramadan adalah dengan poin yang keempat. Apa itu? Kita baca al-ijtihadu fi qiraatil Quran. Beliau mengatakan al-ijtihadu fi qiraatil Quran, atau bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan sa'udzakiruka ya akhi huna bi amrayni an halis salafis salihin ya. Aku akan ingatkan dirimu wahai saudaraku di sini ya, dengan dua perkara tentang keadaan generasi yang saleh dahulu. Yang pertama beliau bahas kathratu qiraatil Qur'ani, banyak membaca Al-Qur'an. Nah, ini yang pertama nasihat beliau, dan ini kiat untuk menghidupkan Ramadan dengan banyak membaca Al-Qur'an. Syahrul Ramadana huwa syahrul Qur'an. Bulan Ramadan merupakan bulan Al-Qur'an. Fayambaghi an yukthiral abdul muslimu min qiraatihi. Maka sudah sepatutnya ya seorang hamba itu memperbanyak membaca Al-Qur'an padanya. Waqad kana min halis salafi, dan di antara keadaan salafus saleh dahulu adalah al-inayatu bi kitabillah. Mereka begitu perhatian dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an. Ini keadaan mereka dahulu. Wa kana Jibril alaihissalam, adalah malaikat Jibril dahulu ya, yudarisun nabiyya sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an ya. Beliau mengajarkan kepada Nabi Al-Qur'an fi Ramadan, di bulan Ramadan. Ini sebagaimana dalam riwayat yang sahih ya, dan itu dilakukan ya setiap malam selama bulan Ramadan. Wa kana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yakhtimul Qur'ana kulla yawmin marratan. Dan dahulu Utsman bin Affan ya, beliau itu biasa mengkhatamkan Al-Qur'an ya setiap hari sebanyak sekali. Ya, setiap hari sebanyak sekali. Jadi sehari khatam sekali. Wa kana ba'dus salafi yakhtimu fi qiyam Ramadhan fi kulli 3 layalin. Dan sebagian generasi salafus saleh dahulu ada yang mengkhatamkan ya Al-Qur'an dalam qiyam Ramadan ya setiap 3 hari atau 3 malam sekali ya. Setiap 3 malam khatam sekali, 3 malam sekali. Dan ini pada salat tarawih ya, di qiyam Ramadan. Wa ba'dhum fi kulli 9 wa ba'dhum fi kulli 7. Sebagian dari mereka ada yang setiap 7 hari sekali ya. Wa ba'dhum fi kulli 10. Sebagian lagi ya setiap 10 hari sekali.
Fakanu yaqra'una al-Qur'an fi sholati wa fi ghairiha. Dan mereka dahulu membaca Al-Qur'an ya, baik dalam salat demikian pula di luar salat. Ya, jadi bukan hanya ketika salat tarawih atau qiyamul lail, namun demikian pula di hari-hari yang ada ya, malam siang mereka membaca Al-Qur'an. Wa kana lisy-Syafi'i, dan dahulu Imam Syafi'i fi Ramadhana situna khatmah. Ya, beliau selama bulan Ramadan itu sampai mengkhatamkan sebanyak 60 kali ya. 60 kali. Yaqra'uha fi ghairi shalah, dan beliau ini membacanya, mengkhatamkannya ya, bukan pada salat, bukan pada saat salat ya. Ini bukan pada saat salat saja seperti itu, lalu bagaimana ketika dalam salat ya. Wa kana al-Aswad yaqra'ul Qur'ana kulla lailataini fi Ramadan, dan adalah Al-Aswad dahulu ya, beliau mengkhatamkan Al-Qur'an ya setiap 2 malam sekali di bulan Ramadan ya. Wa kana Qatadah yakhtimu fi kulli sab'in daiman, dan Qatadah kebiasaannya adalah mengkhatamkan Al-Qur'an ya pada setiap 7 hari sekali ya. 7 hari sekali khatam Al-Qur'an. Wa fi Ramadan fi kulli 3, dan untuk di bulan Ramadan ya, beliau 3 hari sekali atau 3 malam sekali ya khatam Al-Qur'an. Ya, berarti 10 kali dalam sebulan. Wa fil ashril awakhiri, ini belum lagi ternyata di 10 hari terakhirnya fi kulli lailah ya. Pada 10 malam terakhirnya ternyata khatamnya itu ya setiap malamnya. Ya, 10 terakhir setiap malam ya, di hari 20 sisanya ya setiap 3 malam sekali. Ya, berarti ini menunjukkan semangat mereka dalam mengkhatamkan Al-Qur'an ya, khususnya di bulan Ramadan, demikian pula di luar dari bulan Ramadan. Wa kana Zuhri idza dakhala Ramadan yafirru min qira'atil hadithi wa mujalasati ahli ilmi ya. Dan adalah Zuhri, Imam Zuhri, beliau dahulu ketika sudah masuk bulan Ramadan ya, maka beliau meninggalkan membaca hadis dan meninggalkan majelis ilmu, majelis para ulama ya. Untuk apa? Wa yuqbilu ala tilawatil Qur'an minal mushaf ya. Karena beliau ya ingin fokus untuk membaca Al-Qur'an dari mushaf ya. Beliau ingin fokus membaca Al-Qur'an dari mushaf. Nah, ini ternyata mereka pun memiliki kebiasaan yang luar biasa seperti ini, sampai majelis ilmu ditinggalkan karena ingin fokus untuk membaca Al-Qur'an. Ya, makanya Sufyan Ats-Tsauri ya, dan Sufyan Ats-Tsauri idza dakhala Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, taraka jami'al ibadati wa aqbala ala qira'atil Qur'an. Dia meninggalkan seluruh ibadah ya, dan beliau fokus ya untuk membaca Al-Qur'an ya. Tentu saja ibadah-ibadah yang selain dari yang wajib. Adapun ibadah wajib ya tidak boleh ditinggalkan ya. Ini sesuatu yang ma'ruf bagi kita ya. Rahimahumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semuanya. Kemudian Ibnu Rajab ya berkata, jadi Ibnu Rajab menjelaskan tentang hukumnya, bagaimana boleh tidak mengkhatamkan Al-Qur'an itu sekali, sehari sekali, atau bukan sehari 2 kali ya, atau kurang dari 3 hari ya. Beliau mengatakan innama waradan nahyu an qira'atul Qur'an fi aqalli min 3 'alal mudawamati 'ala dzalik. Sesungguhnya ya, larangan yang ada dari mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari ini ya, maksudnya ketika hal itu dijadikan sebagai kebiasaan ya, sepanjang tahun terus menerus seperti itu ya, di luar bulan Ramadan terus menerus seperti itu, maka ini ada larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa amma fil awqatil mufaddalati, adapun pada waktu-waktu yang utama, ka syahri Ramadhana, seperti di bulan Ramadan, khususan al-layali allati yutlabu fiha Lailatul Qadar ya, khususnya malam-malam yang dicari padanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan ya, au fil amakinil mufaddalati, atau di tempat-tempat yang mulia, ka Makkah, seperti Makkah, liman dakhalaha min ghairi ahliha ya, bagi orang yang masuk ke sana dari selain dari penduduk Makkah. Fayusahabul iktsaru fiha, maka dianjurkan padanya untuk memperbanyak min tilawati Al-Qur'an ya, dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an ya, ightinama li fadilati zaman wal makan ya, dalam rangka untuk memanfaatkan keutamaan waktu dan tempat. Waktu yang dimaksud adalah bulan Ramadan dan tempat yang dimaksud adalah Makkah Al-Mukarramah. Nah, jadi kalau di bulan Ramadan memperbanyak membaca Al-Qur'an, mengkhatamkan Al-Qur'an ya, sampai ada yang sehari sekali atau 2 hari sekali ya, atau sehari bahkan ada yang 2 kali ya, maka ini tidak mengapa ya,
Dan ini adalah wahwa qaulu Ahmad wa Ishaq wa ghairihima, dan ini adalah pendapat dari Imam Ahmad, Ishaq, dan selain dari mereka minal a'immah, dari para imam. Wa alaihi yadullu amalu ghairihim, ini juga ditunjukkan ya, dengan perbuatan selain dari mereka, kama sabaqa dzikruhu, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, di mana kita tahu yang telah disebutkan sebelumnya ya, banyak para ulama yang mengkhatamkan Al-Qur'an ya, kurang dari 3 hari, dan khususnya adalah di bulan Ramadan. Nah, ini yang pertama, berkaitan dengan masalah bersungguh-sungguh membaca Al-Qur'an ya, seorang hamba hendaknya dia sering-sering atau memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim ya. Adapun yang kedua, ya, al-buka inda tilawatil Qur'an aw sama'ihi, yaitu menangis ketika membaca Al-Qur'an ya, atau mendengarnya. Jadi ketika membaca Al-Quran ya, diresapi, direnungi ya, kemudian menangis. Lam yakun min hadis salaf, ya, bukan termasuk dari petunjuk salafus saleh, hadzul qur'ana hadza syi'ri duna tadabburin wa fahmin, ya, membaca Al-Quran seperti membaca syair ya, cepat-cepat ya, tanpa ditadabburi, tanpa dipahami. Ya, adapun Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan-perlahan supaya paham ya, supaya masuk ke dalam diri ya, sehingga dia bisa fokus, bisa khusyuk dalam membacanya. Wa inna ma kanu yata'atsaruna bi kalamillahi azza wa jal ya, wa yuharrikuna bihil qulub ya. Dan mereka dahulu ya, begitu terpengaruh dengan Al-Qur'anul Karim ya, dengan kalamullah ya, mereka terenyuh ya, terbawa dengan Al-Qur'anul Karim ya, sehingga ya, hal tersebut bisa menggerakkan hati mereka ya, menambah mereka khusyuk, menambah mereka tunduk, menambah mereka taat pada Allah Subhanahu wa taala ya, dan seterusnya. Fi Al-Bukhari an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di kitab Sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud ya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda ya, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Mas'ud ya, iqra alayya, wahai Ibnu Mas'ud, bacalah Al-Qur'an kepadaku ya, untukku. Ibnu Mas'ud menjawab, aqra'u alayka wa alayka unzil, wahai Rasulullah ya, apakah aku bacakan padamu sementara Al-Quran ini turunkan kepadamu ya? Faqala, kemudian beliau mengatakan, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, sesungguhnya aku ya, ingin mendengarkan Al-Quran ya, dari selainku ya. Qala, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, faqara'tu surat An-Nisa hatta idza balagtu ya, lalu aku membaca surat An-Nisa sampai ketika sampai firman Allah, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida ya. Ketika sampai ayat ini, bagaimana seandainya kami mendatangkan ya, seorang saksi ya, untuk setiap umat, dan kami mendatangkan dirimu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka semuanya ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hasbuk, cukup wahai Ibnu Mas'ud, cukup ya. Faltafattu, kemudian aku menoleh, fa idza ainahu tadrufan atau tadrifan, ternyata aku melihat kedua mata beliau ya, meneteskan air mata ya. Ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam menangis ya, ketika mendengar Al-Qur'an dari Ibnu Mas'ud ya. Ini berarti ya, mendengar, menyimak dengan baik ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, beliau khusyuk dalam mendengarnya sampai seperti ini. Dan satu faedah di sini ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh Ibnu Mas'ud berhenti, tidak menyuruhnya untuk mengucapkan shadaqallahul azim ya, atau kalimat-kalimat yang lainnya ya. Kemudian wa akhrajal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan Al-Baihaqi ya, dari Abu Hurairah ya, mengeluarkan riwayat dari Abu Hurairah qala ya, Abu Hurairah berkata, lamma nazalat, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun ya, apakah ya, kalian heran ya, terhadap kalamullah ini ya, wa tadhakuna wa la tabkun, sementara kalian malah tertawa ya, dan tidak menangis ya, malah menjadikan bahan olok-olok kalau orang kufar ya. Ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala ya, yang ada di dalam surat An-Najm ini, baka ahlus suffah, mereka orang-orang yang tinggal di emperan masjid
Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ahlus Suffah, ya, mereka menangis hatta jarad dumu'uhum ala khududihim, sampai-sampai ya, air mata mereka mengalir di pipi, ya, berlinang di pipi, ya. Falamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hassahum, ketika Rasulullah SAW mendengar, ya, suara rendah tangisan mereka, baka ma'ahum, Rasulullah SAW pun ikut menangis bersama mereka. Fabakaina bibukaihi, malah kita yang kemudian akhirnya pun menangis karena beliau sallallahu alaihi wasallam menangis, ya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yalijun nar man baka min khasyatillah, ya. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang yang menangis, ya. Menangisnya itu karena takut pada Allah, ya. Bukan karena mikirin utang, ya. Mikirin hal-hal yang tidak penting, mikirin kekasih yang diambil orang, ya. Yang menangis karena suatu kemaksiatan, ya, ini tidak sepatutnya. Ya, tapi menangisnya karena takut pada Allah, ya, memikirkan bagaimana dosa-dosa yang dia lakukan, ya. Demikian pula mengingat-ingat betapa banyak mungkin kewajiban-kewajiban yang dilalaikan, yang ditinggalkan, yang tidak dilaksanakan, betapa sering sholat, ya, dilewatkan sampai masuk sampai keluar waktunya, betapa sering meninggalkan puasa, kemudian dia ingat itu adalah perbuatan dosa, ya. Dia menyesal, dia menangis, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, takut Allah, ya. Ya, di satu sisi mungkin dia banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah, ya, harta melimpah, ya, yang kemudian tidak bisa menggunakan untuk sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian dia menangis takut pada Allah, ya, tobat pada Allah, ya. Ini adalah orang yang menangis karena Allah, ya, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila demikian, maka ya, orang ini tidak akan masuk, ya, tidak akan masuk neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya siapa yang bisa menangis sekali saja, ya, karena Allah dalam setahun, ya, maka itu sudah banyak, ya. Di antara ulama ada yang sampai mengatakan demikian, ya, seandainya seorang bisa menangis sekali saja karena Allah dalam setahun, maka itu sudah banyak, ya. Oleh karenanya hendaknya pun kita introspeksi diri, ya, apakah mudah hati kita terenyuh, tersentuh, ya, dengan Al-Qur'anul Karim, dengan firman Allah, ya, atau apakah hati kita ini merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadikan air mata kita berlinang, ya. Hendaknya kita banyak-banyak merenung akan hal ini. Wa qad qara'a Ibnu Umar, dan Ibnu Umar dahulu radhiyallahu anhuma pernah membaca surat Al-Mutaffifin, surat Al-Mutaffifin, hatta balagha, ketika beliau sampai firman-Nya, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari, ya, ketika orang-orang berdiri menghadap Rabbul Alamin, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan yang tidak bisa dihindarkan, bahwasanya manusia nanti akan dihadapkan, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk dimintai pertanggungjawaban dari masing-masing perbuatan. Apabila kebaikan yang dilakukan, maka balasannya adalah surga. Apabila keburukan yang dikerjakannya, ya, kekafiran, ya, kemusyrikan, kesyirikan, ya, maka balasannya adalah neraka. Nah, ketika mendengar hal ini, ketika membaca hal ini, ya, Ibnu Umar fabaka hatta kharra, kemudian beliau akhirnya menangis sampai jatuh tersungkur. Wamtana'a min qira'ati ma ba'daha, dan beliau sampai-sampai tidak sanggup untuk membaca, ya, ayat selanjutnya. Beliau tidak sanggup untuk membaca ayat selanjutnya. Wa an Muzahim bin Zufar qala, dan dari Muzahim, ya, dia berkata, shalla bina Sufyan ats-Tsauri al-maghriba, pernah Sufyan ats-Tsauri itu mengimami kami salat maghrib. Fa qara'a, ya, kemudian beliau membaca, ya, hatta balagha, membaca Al-Fatihah, dan ketika sampai firman-Nya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu semata kami beribadah dan hanya kepadamu semata kami memohon pertolongan, baka, ya, beliau menangis. Hatta qata'at qira'atuhu tsumma ada, ya, sampai suaranya terputus habis, ya, berhenti, ya, ya, kemudian akhirnya beliau mengulangi lagi faqara'a alhamdu, dan beliau mengulangi lagi dari awal, ya. Ini bagaimana mereka khusyuknya dalam membaca kalamullah, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi
selain mereka dalam baca Al-Quran itu banyak membaca, di satu sisi mereka khusyuk, mereka fokus, ya, sampai mereka menangis, ya, ketika dihadapkan dengan hal tersebut, ya. Wa an Ibrahim ibn al-Ash'ath, dan dari Ibrahim ibn al-Ash'ath, ya, qala, dia berkata, sami'tu Fudail yaqulu dzata lailah. Suatu malam aku pernah mendengar Fudail, ya. Mungkin yang dimaksud Fudail bin Iyad, ya. Wa huwa yaqra'u surat Muhammad, ya. Sementara beliau, ya, membaca surat Muhammad. Wa huwa yabki, ya. Sementara beliau membaca surat Muhammad dan beliau menangis. Wa yuraddidu hadhil ayah. Dan ternyata beliau itu mengulang-ulangi ayat berikut ini. Apa itu? Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Ya. Dan kami benar-benar akan memberikan ujian, cobaan pada kalian sampai kami mengetahui siapa yang benar-benar berjihad, ya, dari kalian, yang demikian pula siapa yang sabar, ya. Wa nabluwa akhbarakum, dan kami benar-benar akan memberikan ujian perihal ahwal kalian, ya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian pada manusia, ya, bahwa kehidupan ini penuh dengan ujian untuk mengetahui siapa yang mulia dan siapa yang hina, ya, siapa yang benar-benar beriman dan siapa dari orang-orang yang munafik, siapa yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ja'ala yaqul, ya, kemudian beliau itu mengucapkan kalimat wa nablu akhbarakum. Beliau membacakan firman Allah dan Allah mengatakan, ya, kami akan menguji kalian, ya. Wa yuraddidu, dan beliau terus mengulang-ulangi, ya, wa tablu akhbarana, wahai Rabb, engkau akan memberikan ujian pada kami, ya, dan terus diulang-ulang, ya. In balauta akhbarana, seandainya kalian, engkau ya Rabb, ya, memberikan ujian perihal keadaan kami, ya, fadahtana, ya, wa hatakta astarana, maka niscaya, ya, engkau akan membuka kesalahan-kesalahan kami, ya, dan engkau akan mengoyak penutup-penutup kami, ya, penutup-penutup yang menutupi aib-aib, kesalahan-kesalahan, ya, yang dilakukan oleh kami. Dan karena memang realitanya kita semuanya banyak, yaitu berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Innaka in balauta akhbarana, ya, ahlaktana wa azabtana wa yabki. Sesungguhnya, kata beliau, seandainya engkau, ya, menguji kami, ya, menguji keadaan kami, perihal kami, ya, niscaya engkau membinasakan kami, ya, dan engkau telah mengazab kami, dan itu berat, ya. Ini menunjukkan berat, wayabki, yang kemudian beliau akhirnya menangis ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Dan ini para jamaah rahimanallahu wa iyyakum, semangat mereka generasi salafus saleh, ya, dalam membaca Al-Qur'an, ya, kemudian khusyuk, ya, fokus, ya, kemudian mereka benar-benar, ya, meresapi apa yang mereka baca, ya. Dan dengan demikian akan semakin menambah keimanan yang ada di dalam dirinya, ya. Para jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum, ini amalan yang keempat, ya. Amalan yang keempat. Bahwa amalan yang keempat adalah bersungguh-sungguh membaca Al-Qur'an, ya, khususnya di bulan Ramadan, ya. Adapun amalan yang kelima, ya. Kita ambil satu lagi, ya. Amalan yang kelima, apa itu? Al-julusu fil masjidi hatta tatlu asy-syamsu, yaitu duduk di masjid, ya, sampai terbit matahari. Duduk di masjid sampai terbit matahari. Ini maksudnya seperti apa? Ya, kita baca bawahnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza mungkin ini ada yang hilang, ya, idza shallal ghadat, ya. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila salat pagi, al-fajr, yaitu salat fajar, jalasa fi musallahu, maka beliau duduk di pas salat, tempat salatnya, hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit, ya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Ini kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu. Dan itu ada keutamaannya nanti, ya. Bagaimana keutamaannya? Wa akhrajat Tirmidzi wa an Anasin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya. Dan Tirmidzi mengeluarkan dari Anas, dari Nabi, bahwa beliau bersabda, man shallal fajr, siapa yang salat fajar, fi jama'atin, secara berjamaah,
Tsumma qa'ada, lalu dia duduk, yadhkurullaha, sambil berzikir pada Allah, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Tsumma shalla rak'ataini, lalu dia salat sebanyak 2 rakaat. Kanat lahu, maka baginya ka'ajri hajjatin wa umratin tammah ya. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji dan umrah sempurna ya. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi keutamaan orang yang sholat subuh ya, kemudian dia diam, setelah itu bisa dengan membaca zikir ba'da sholat fardu, kemudian zikir pagi ya, selanjutnya diisi dengan zikir mutlak ya, atau demikian pula. Itu zikir mutlak berarti zikir apa saja, memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir ya, atau zikir-zikir yang lainnya. Atau demikian pula dia isi dengan tilawatul Quran, dengan membaca Al-Quran ya. Kemudian ketika matahari sudah terbit ya, maka kemudian dia salat 2 rakaat, yang mana salat ini ya disebut dengan salat asyuruk atau isyraq ya. Maka orang ini akan mendapatkan pahala seperti haji atau umrah sempurna ya. Ini pahala yang begitu besar. Hadza fi kulli al-ayyam ya. Dan ini ya, berlaku untuk setiap hari. Wa kaifa bi ayyami Ramadan, lalu bagaimana dengan hari-hari di bulan Ramadan ya. Lalu bagaimana ketika hal tersebut dilakukan di bulan-bulan, di hari-hari dari bulan Ramadan ya. Fa ya akhi, maka itu saudaraku, ra'akallah ya, semoga Allah menjagamu ya. Ista'in ala tahsili hadza thawabil jazil ya, mohonlah pertolongan pada Allah untuk mendapatkan pahala yang banyak tersebut ya. Binaumil laili, dengan tidur malam ya. Wal iqtida'i bis salihin, dan mencontoh orang-orang saleh. Wa mujahadatin nafsi, dan bersungguh-sungguh ya, fi dzatillah ya, wa uluwil himmah ya, bersungguh-sungguh ya, mengalahkan diri kita yang cenderung ingin malas dan sebagainya ya, dalam mendekatkan diri pada Allah ya. Demikian pula uluwul himmah, demikian pula bersungguh-sungguh dengan semangat yang tinggi, libulugi dzirwah min manazil jannah ya, agar bisa mendapatkan puncak yang tinggi dari kedudukan-kedudukan yang ada di surga ya. Nah, ini para jamaah rahimanillah wa iyyakum ya, termasuk amalan yang penting. Hanya saja ya, untuk sekarang ini ya, sebagaimana yang kita ketahui ya, untuk sementara masjid-masjid ya ditutup untuk kemaslahatan kebaikan kita bersama ya, agar satu sama lain tidak saling curiga, agar satu sama lain tidak pulang membawa virus corona ya, sehingga bisa menularkan kepada keluarganya ya, sehingga ada banyak orang yang terinfeksi ya, dan ini akan sangat merepotkan negara masing-masing di mana kita tinggal. Kalau di sini di Arab Saudi ya, akan merepotkan mereka ya, membutuhkan dana yang tidak besar ya, membutuhkan dana yang tidak sedikit, yang sangat besar ya. Oleh karenanya ya, para ulama ya, mereka berfatwa yang kemudian didukung oleh pemerintah di sini ya, agar untuk tetap ya sholat di rumah untuk sementara waktu dan untuk maslahatan bersama. Dan ini ya sesuatu yang sangat jelas kita lihat maslahatnya ya. Lalu kalau seseorang di zaman-zaman sekarang ini ya, yang biasanya dia terbiasa sholat syuruk ya, sholat subuh di masjid ya, terbiasa sholat syuruk ya, insya Allah orang seperti itu tetap mendapatkan pahala ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena untuk sekarang ini udzur syar'i, ini udzur yang syar'i ya, dimana dia meninggalkan sesuatu yang semestinya ketika dia mampu melakukan pasti dia sudah melakukannya ya. Dan ini ada udzur ya, ini ada udzur ya, sehingga dengan izin Allah dia tetap mendapatkan pahala ya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Lalu yang menjadi masalah, bagaimana seandainya sekarang dia ketika sholat di rumah ya, menunggu sampai waktu syuruk ya, kemudian terbit matahari ya, kemudian dia sholat syuruk, apakah mendapatkan pahala ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya? Wallahu alam. Ada seorang ulama, Syekh Naif bin Muhammad Al-Yahya ya, beliau ya mengatakan ya, yustahabbu an yajlis fi musallahu ya, dianjurkan baginya untuk duduk di tempat salatnya ba'da salati subhi ya, setelah salat subuh, hatta tatlu asy-syamsu ya, sampai terbit
matahari ini, beliau mengatakan di masa-masa seperti ini ya tetap dianjurkan untuk melakukan hal seperti itu, ya, tetap dianjurkan untuk melakukan hal seperti ini, ya. Wallahu alam, ya, seandainya orang terbiasa melakukan hal itu kemudian dia tidak melakukannya, maka baginya pahala insyaallah, ya. Wallahu alam. Tapi para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin pertama yang bisa kita sampaikan untuk kitab yang pertama. Insyaallah kita akan masuk ke kitab yang kedua, ya. Adapun untuk kitab yang pertama ini, sekali lagi, untuk selanjutnya poin ke-6, ya, i'tikaf, dan sekarang pun tidak bisa kita lakukan, ya. Ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.